Selamat pagi jemaat yang terkasih, Shalom. Sebelum kita memulai acara ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa pokok-pokok bacaan warta jemaat yang bisa menjadi perhatian kita. Majelis GKJ Sampangan Kradenan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada jemaat dan tamu yang telah hadir dalam ibadah di GKJ Sampangan Kradenan pada hari ini. Bagi tamu yang ada keperluan dapat menghubungi tenaga kantor gereja atau majelis di ruang konsistori setelah ibadah. Pengkhotbah yang melayani dalam ibadah hari ini, Gereja Sampangan Kradenan pukul 7 dilayani oleh Pendeta Emeritus Bambang Santoso, SHSSI. Gereja Sampangan Kradenan pukul 16 dilayani Pendeta Novena Kris Handayani SAG. Gereja Pepantan Karangkumpul pukul 16 dilayani Pendeta Emeritus Bambang Santoso SHSSI. Majelis menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Majelis Gereja akan mengadakan sidang pleno pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 pukul 18.30, tempat di Gedung Gereja Sampangan Kradenan. Rapat dipimpin Ketua Bidang 2 Penatua Trifirmanti, pembukaan oleh Diaken Harno Lukas. Bila ada masukan, jemaat dapat menyampaikan surat tertulis yang ditujukan kepada sidang majelis. Dimohon kehadiran anggota majelis, jemaat dimohon mendukung dalam doa. Warta Komisi. Natal Komisi Anak diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember pukul 16.30, tempat di Gedung Gereja Sampangan Kradenan. Pembawa firman oleh Pendeta Didik Yulianto SSI Teologi CCM. Komisi Remaja. Natal Komisi Remaja diadakan hari Sabtu tanggal 9 Desember pukul 14 sampai 16.30 WIB, tempat di Prima Raja Sari Resto Bandara, Jalan Anjasmoro Raya Semarang. Dimohon orang tua untuk mendorong putra-putrinya mengikuti perayaan Natal ini. Komisi Pemuda. Natal Komisi Pemuda pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 10 WIB, tempat di Nirwana Stable. Diharapkan untuk pemuda bisa berangkat bersama dari gereja. Untuk semua pemuda diharapkan bisa berpartisipasi dalam acara ini. Komisi Wanita Jemaat. Saat teduh diadakan hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 19 WIB melalui kanal YouTube GKJ Sampangan Kradenan. Pembawa firman oleh Pendeta Emeritus Bambang Santoso SHSSI. Untuk kegiatan kelompok dan pepantan, Bapak Ibu bisa cermati dalam warta gereja. Untuk rangkaian kegiatan acara masa Advent Natal 2023, Bapak Ibu juga sudah bisa cermati dalam agenda kegiatan yang tertera di warta gereja. Pendaftaran Sakramen Baptis Anak. Tanggal 24 Desember 2023 dalam ibadah Minggu pukul 7 WIB, Majelis Gereja akan melayankan Sakramen Baptis untuk anak-anak. Bapak Ibu yang rindu membaptiskan putra-putrinya dimohon untuk mendaftarkan diri dengan cara mengambil formulir yang sudah disediakan di kantor gereja. Mulai tanggal 19 November sampai dengan 3 Desember 2023, kiranya menjadikan perhatian.
Saya mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, satu lilin warna ungu sudah dinyalakan, tanda bahwa kita telah memasuki minggu Advent yang pertama. Masa Advent adalah masa di mana kita diajak untuk melakukan pertobatan sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus dalam pengharapan dan penyerahan diri. Ibadah Minggu Advent pertama ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mengakui bahwa kehidupan di bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Bencana alam, kekerasan, dan kejahatan terjadi di mana-mana. Namun, lihatlah Anak Manusia akan segera datang. Sambutlah kedatangannya dengan berhiaskan kekudusan.
Masa Advent adalah masa di mana kita diundang untuk melakukan koreksi diri. Oleh sebab itu, mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita secara pribadi di hadapan Tuhan dan sesama. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, Allah yang bertata di kerajaan surga yang mulia, pada saat ini, pada masa Advent ini ya Tuhan, kami menyatakan penyesalan dan pertobatan kami secara pribadi di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan daripada Engkau. Berkati kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, dan kami mohon pengampunan daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan saling berjabat tangan seraya mengucapkan salam damai.
dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa Surgawi. Oleh karena penyertaan tuntunan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa melingkupi hidup kami. Saat ini ya Bapa, perkenankan kami mengangkat syafaat kami. Pertama-tama bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik atau sedang dalam masa pemulihan, antara lain Bapak Ibu Subianto, Ibu Samijan, Ibu Putih Hartoyo, Bapak Kusran, Bapak Tukimin, Bapak Andreas Kenowati, Bapak Sunarno, Bapak Dwi Martanto, Ibu Aris, Ibu dari Mbak Rizka, Saudara Rizky, Bapak Johan Suprianto, Ibu Atim Suharno, Ibu Sumirah, Ibu Rasid, Ibu Rukeni, Ibu Kasio, Bapak Lasono, Bapak Ibu Sarem, Bapak Ibu Suyahman, Bapak Ibu Hartawan, serta saudara-saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini di dalam tangan Tuhan Yesus yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan, memulihkan, menguatkan. Dan Tuhan Yesus juga memberikan hikmat untuk obat yang harus diminum, terapi yang harus dilakukan. Berkati juga para tenaga medis dan keluarga-keluarga terdekat yang merawat. Bapa di surga, kami juga mendoakan setiap keluarga yang ada di jemaat-Mu di sini ya Bapa, dengan berbagai persoalan masing-masing, kebutuhan-kebutuhan keluarga, harapan-harapan keluarga yang seringkali membuat keluarga-keluarga kecil hati. Ingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang hadir di dalam setiap keluarga, memberikan harapan, memberikan jalan keluar. Biarlah kita semua hadir dengan pasrah diri. Kami menyerahkan pergumulan anak-anak kami ya Bapa, baik ketika memantapkan imannya, pergumulan studi, pergumulan pekerjaan, pergaulan, persiapan pernikahan, dan sebagainya. Kami mendoakan anak-anak kami yang studi atau bekerja di rantau. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam keterbatasan kami sebagai orang tua, supaya anak kami tetap dapat beraktivitas dengan baik dan tidak melupakan Tuhan. Demikian juga kami mendoakan anak-anak kami dari rantau yang studi dan bekerja di kota Semarang ini. Tuhan berkati, sehingga dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik di kota Semarang ini. Dan apabila berjemaat bersama-sama dengan jemaat GKJ Sampangan Keradenan, Tuhan berkati. Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat kami GKJ Sampangan Keradenan ke dalam tangan-Mu. Gereja ini milik-Mu ya Bapa. Engkaulah yang menguasai jemaat ini, yang menuntun jemaat ini, yang memimpin jemaat ini. Berkati majelis gereja yang melaksanakan kepemimpinan gerejawi, berkati komisi-komisi, berkati panitia-panitia, tenaga gereja, tenaga kantor, koster dan sebagainya, dan semua yang melakukan pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati rancangan-rancangan yang sudah dirancang oleh jemaat di sini. Dan apabila Tuhan melihat ada rancangan-rancangan yang harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan, kami berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga program-program yang harus kami selesaikan. Tuhan berkati. Lembaga-lembaga, Yayasan PSAK, Yakum, Yayasan Salib Putih, Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini dalam tangan Tuhan. Memasuki masa-masa semakin dekat dengan pemilu, kami mohon berkat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, supaya segala sesuatunya tetap baik-baik saja. Proses demokrasi berjalan tetapi tetap aman,
dan bertanggung jawab. Jauhkan dari politik identitas, jauhkan dari gerakan-gerakan yang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan tertentu. Dan kami memiliki pemimpin negara yang sungguh concern terhadap kemanusiaan, bersahaja, Pancasilais, nasionalis, merangkul semua kelompok lapisan agama, suku, dan sebagainya. Dan kami terus berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo sampai akhir periode, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan segala sesuatu yang diperlukan untuk saudara kami ini di dalam memimpin bangsa yang besar ini, sehingga kami bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa ini dapat berjalan bersama untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran bagi bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Seru doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, jemaat, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Untuk pelayan kolektan pagi ini yang bertugas kelompok Sampangan, mohon dengan penuh kasih kelompok Sampangan untuk mempersiapkan diri. Mari dengan rela hati kita naikkan persembahan syukur yang kita dasari dengan firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 17 yang demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Persembahan
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan, sumber berkat dan pertolongan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu atas kami. Hingga saat ini kami boleh merasakan hadirat-Mu di dalam ibadah raya pagi ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami hendak menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan persembahan ini. Sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di gereja-Mu ini. Berkati majelis yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan percaya untuk menyimpan dan mengelola persembahan ini. Berikan roh hikmat yang takut akan Engkau. Bapa yang Maha Kudus, jika sebentar kami hendak mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu yang hendak disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Bambang Santoso, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sabda yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap buka hati dan pikiran kami untuk berfokus akan firman-Mu. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab di dalam Minggu Advent pertama ini kita ambil dari Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari,
atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu Advent pertama. Khotbah pagi ini diberi judul menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Di berita gereja kurang kata diri ya, bukan penyerahan. Menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Lambangnya adalah jangkar. Ini tadi di tengah-tengah saya balik stola saya ini jangkar. Jangkar itu sungguh membuat sebuah perahu kapal itu menjadi tidak terombang-ambing. Adventus artinya adalah kedatangan. Kita masuk dalam masa penantian. Pertanyaannya adalah, selama ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu sedang menanti apa? Apa yang kita nanti-nantikan? Ada yang kepingin sembuh, ada yang kepingin lulus. Menantikan apa? Menantikan pasangan hidup. Menantikan apa lagi? Menantikan peningkatan karir. Menantikan nanti tahun 24 ada pemimpin baru yang betul-betul baik, peningkatan ekonomi dan sebagainya. Tapi saat ini kita diingatkan supaya masa penantian ini kita isi dengan penantian pribadi, yaitu pribadi yang memang memiliki kuasa, pribadi yang berfirman, aku pergi menyediakan tempat bagimu, pribadi yang menyelamatkan kita, pribadi yang menebus, pribadi yang menjamin kita. Dan dari pribadi itulah yang berfirman, carilah kerajaan Allah dahulu serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya tahu di dalam masa penantian ini, di dalam masa Advent ini tentu ada persoalan-persoalan yang dihadapi. Ada yang sakit, ada ya persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari yang berat. Ada persoalan perjodohan yang tidak stabil dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, kemanakah kita mengandalkan, kemanakah kita memfokuskan penantian itu? Jangkar kita itu akan kita tancapkan kemana?
Dan pada masa Advent ini kita diingatkan supaya kita menanti pribadi. Ya. Bukankah setiap kali orang Kristen itu berdoa, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Bukankah setiap kali orang Kristen berdoa, ya Yesus datanglah. Mestinya semakin lama kita ini semakin berkobar-kobar. Karena Yesus sudah semakin dekat. Bagi orang Kristen kiamat itu tidak populer. Apalagi kiamat dengan cerita-cerita yang menyeramkan tidak populer. Ya. Yang ada Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya. Dan menarik sekali. Ini bukan dongeng, tetapi ini hal yang akan datang. Kalau hal yang masa lalu itu anamnesis, ini hal yang akan datang. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan guncang. Kuasa-kuasa langit ini adalah kuasa-kuasa kegelapan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaannya. Ini bukan baru. Sejak bangsa Israel membangun kemah-kemah suci, setiap ada penabisan kemah suci, Yahweh itu selalu hadir. Kehadiran Yahweh itu ditunjukkan dengan awan. Jadi begitu mulai awan itu turun, wah semua bangsa Israel, wah syukur, Yahweh turun. Terus setiap kali penabisan ada tamu istimewa yaitu Yahweh dengan awan. Dan itu juga akan terjadi lagi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sekali lagi, pada waktu itu orang-orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat, nanti akan begitu banyak malaikat, dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat orang Kristen bersorak, tidak takut. Kita jangan dibayang-bayangi dengan begitu hujan gelap, lalu ada suara petir duduk, wah kiamat, sesuatu yang menakutkan. Wah, terus ada sosok hitam yang akan mencengang. Tidak, tapi kehadiran Yesus. Ini sangat penting, karena itu saya perlu mengingatkan supaya dalam kehidupan kita ini bergaul dengan siapa. Kalau orang dalam hidupnya itu bergaul dengan iblis, berusaha mencari pesugihan dengan roh-roh jahat, pada waktu nanti di akhir hidupnya ini roh ini keluar dari tubuh ini, sudah ada yang menanti. Lalu ada yang mulai meraih kita, ingat, kamu selama hidup berhutang dengan saya, ya, kamu begini, kamu membutuhkan saya. Ya karena kita memang bergaul dengan itu. Tapi bagi kita yang setiap pagi berdoa, ya Tuhan Yesus, aku berserah kepadamu, temanilah aku, hadirlah, aku bergantung kepadamu. Kita langsung sudah disambut dengan Kristus itu. Menarik sekali. Bukankah kita semua dalam kehidupan sehari-hari bergaul akrab dengan Kristus? Amin. Itu yang menyambut nanti Kristus. Akrab. Akrab itu masih satu rumpun dengan kata karib. Karib itu berasal dari kerep, ya.
dari kata karib, kerep, itu ada akar kata yang akhirnya jadi kurban. Kurban. Kurban itu dilakukan oleh Yesus karena Yesus ingin karib dengan kita. Dia ingin kerep dengan kita, dia kurban. Tapi ada satu istilah lagi yang sekarang ditambahi oleh istilah kita, bukan kurban tapi korban. Ya. Korban sama kurban itu sebetulnya berbeda. Ya. Wah, dia menjadi korban. Korban itu victim. Victim itu korban. Ya. Kalau kurban itu orang yang karib, ya. Karena dia dekat, karib, dia mau berbuat apapun untuk kita. Dia mau berkurban untuk kita. Ya. Sekarang memang kurban dengan korban itu menjadi simpang siur. Itulah yang kita tunggu, sehingga setiap pagi mestinya kita berdoa, ya Tuhan, datanglah segera, datanglah segera. Seperti jemaat awal itu doanya seperti itu. Bahkan jemaat mula-mula itu berpikir bahwa kedatangan Tuhan itu segera datang, segera muncul, ya, segera muncul. Nah, hari ini kita diingatkan begini, tentang waktunya tidak ada seorang pun yang tahu, dan tidak perlu tahu, ya. Tapi teruslah bergaul dengan Kristus, ya. Teruslah bergaul dengan Kristus. Ini kapanpun Tuhan Yesus datang, itu tidak ada masalah bagi kita. Ya. Jangan ada satupun yang menyangkali Kristus. Hanya gara-gara, saya seringkali lupa, istilah ini sering diangkat oleh Bapak Surono itu, kemerincing, betis kuning dan sebagainya, itu godaan-godaan seorang untuk meninggalkan imannya, tetap bersama Kristus. Tetap berjaga-jaga, tetap waspada. Hidup di dunia ini penuh dengan godaan, ya. Tapi kita harus bisa fokus ke Kristus. Yang lain itu hanyalah bunga-bunga kehidupan, ya. Yang lain bunga-bunga kehidupan. Persoalan-persoalan. Seiring dengan masa Advent, kita juga menghadapi masalah-masalah harian kita. Persoalan-persoalan kita, termasuk salah satunya adalah persoalan pemilu. Jangan sampai persoalan pemilu itu membuat kita kehilangan harapan piye engko tahun 24. Harapan itu Kristus sendiri. Dia hadir. Ya. Banyak persoalan-persoalan, banyak yang takut bagaimana ini tahun 24 saya jadi mantu atau tidak. Tahun 24 jadi sekolah ke luar negeri tidak. Tahun 24 ada banyak sekali. Seiring dengan itu, satu orang harus punya harapan. Harapan itu satu paket dengan penyerahan diri. Orang yang punya harapan tetapi tidak punya penyerahan diri, itu berarti harapan palsu. Berarti, ya Tuhan, apa yang terbaik, apa yang harus saya lakukan, bukan kehendakku tapi kehendak-Mu. Itu setiap kali begitu terus, bukan kehendak-Ku tapi kehendak-Mu. Sampai yang namanya Rasul Paulus saja yang sudah rasul, punya rencana baik, saya mau ke sini, tapi Tuhan mengingatkan pindah jalurmu, dia manut. Nah, Tuhan kan majikan kita. Setiap kali kita begitu, ya. Jadi apa yang terbaik Tuhan? Ukurannya adalah hati nurani yang terdalam. Hari Jumat sore saya harus mengajar. Hujannya deras sekali. Ya. Kalau nuruti mahasiswa sih ya kosong gitu ya Mas Ayu. Enggak, ini jamnya ngajar, harus berangkat. Jangan sampai mahasiswa datang saya tidak datang. Udah begitu hujannya agak reda, udah pakai mantel secukupnya dan berangkat
dari Stikubang lihat ke Univet, wah macet, enggak tahu ada acara apa itu, macet, lama sekali, udah macet, sudah penuh. Ya. Wah, saya pernah berpikir dah pulang saja buat presensi dari rumah itu. Tapi nurani saya mengatakan jangan, harus mengajar, tetap berangkat. Begitu sampai kampus, beberapa mahasiswa mengatakan, bener nggak kata gua, untungnya kita nggak pulang gitu. Ternyata ada beberapa mahasiswa yang nunggu gitu. Andai kata saya nggak datang, mereka kecewa. Andai kata saya tidak datang, wow, dosennya saja seperti ini, apalagi. Jadi memang kita harus mengikuti panggilan itu. Ya, harapan tidak bisa dipisahkan dari penyerahan diri. Bagi muda-mudi yang sedang berpacaran tentu punya harapan, tetapi jangan lupa selalu berserah diri pada Tuhan. Ya Tuhan, kalau memang ini jodoh pemberian Tuhan, ya saya yakin saya akan hidup beserta dia. Dan gitu. Jangan kecut apapun yang terjadi, ya. Jangan putus asa, ya. Jangan mengatakan. Tapi seringkali kalau kita berdoa itu kan bukan doa penyerahan diri. Ya Tuhan, mohon restuilah rencana saya, kan gitu kan. Berkatilah. Kita manusia berusaha, Tuhan menentukan. Karena Tuhan yang memberikan harapan kepada kita. Masa Advent itu di sini nampaknya belum muncul. Biasanya ada satu rangkaian, kemudian ada 4 lilin. 4 lilin itu mulai ada yang mengartikan itu lilin harapan, lilin iman, lilin kasih, lilin keempat, tapi disisipi lilin sukacita. Itu yang perlu kita isi di dalam masa Advent. Harapan, iman, kasih, sukacita. Kalau di dalam Korintus itu kan iman, harapan, dan kasih ditambah sukacita. Warnanya adalah ungu. Tapi nanti jangan terkejut. Pada Advent ketiga, warnanya itu merah atau jambon. Karena apa? Sukacita. Di tengah pengharapan, di tengah penantian, jangan lupa bersukacita. Apakah Bapak Ibu bersukacita sekarang? Bahagia? Apapun yang terjadi, kondisinya apapun. Hari ini tentu saya tahu ada yang berduka, ya saya mengucapkan selamat berduka untuk Bu Sasongko, omnya dipanggil Tuhan ya. Tapi kebahagiaan fan tidak hilang ya, tidak kebahagiaan. Tentu ada yang lain lagi yang juga sedang dalam keprihatinan, ada yang sakit dan sukacita. Ciri-ciri itu harus selalu ada. Harapan, iman, kasih, sukacita. Nanti kita saling mengingatkan ya. Kalau sudah mulai ada yang putus asa, surah sanggup aku jojo harapan. Ya. Harapannya surah sanggup ya. Seperti saya begitu lihat macet, balik wae. Harus ada harapan. Ya. Untung saya naik motor, celah-celah itu masih bisa dimasuki harapan. Iman, tetap percaya. Ya. Tetap percaya, jangan ragu-ragu. Ya. Percayakah bahwa Desember adalah bulan yang baik? Percaya ya. Percaya. Bukan karena orang Jawa mengatakan Desember itu gede-gede ini sumber, bukan itu ya. Tapi pasti ada yang baik. Ya. Tahun 24 percaya. Ya. Pak, apakah bukannya tahun 24 nanti ditentukan oleh siapa pemimpinnya, Pak? Ya, begini. Pertama kita percaya dulu, harapan ada di dalam Kristus. Untuk itu tahun 24 jangan sampai ada yang golput. Karena kalau golput itu berarti kita menyerahkan
suara-suara itu kepada orang-orang yang mungkin punya pandangan yang tidak terlalu bertanggung jawab. Kita harus milih, ya. Jangan kita ben kono pilen pemilu marake pilu kan kadang-kadang begitu. Jangan, nanti kalau tiba-tiba pemimpinnya yang tidak kita kendaki kok begitu, kita harus melakukan sesuatu, harus memilih, menentukan pilihan saya, ya. Jadi itu bagian daripada harapan. Bapak Ibu harus berdoa juga, jangan hanya waton ceblas-ceblus nyoblos, berdoa ya Tuhan supaya nanti pemimpin yang jadi yang kriterianya ini, dia bukan yang mikir asetnya sendiri alias tidak korup. Dia bukan orang yang dengan gampang saja menghilangkan nyawa orang, ya. Dia harus memiliki integritas, dia orangnya bukan orang yang berpihak ke kelompok tertentu, kelompok itu. Doa terus. Mengapa kita harus terus berdoa? Karena harapan kita di dalam tangan Tuhan. Baiklah, kita mengawali Minggu Advent pertama ini dengan sebuah kata yang mari kita sebutkan bersama-sama, yaitu kata harapan. 1, 2, 3. Terima kasih puji Tuhan, dan ini pasti terwujud. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak, dan sesudah saat teduh kita mendengarkan persembahan pujian dari anak kita Evan dan Arya. Saat teduh sejenak. Cukup. Sebab Tuhan melindungi,
Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan dilayani sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang percaya kepada 1. Penyaliban, kematian dan kebangkitan Kristus. 2. Kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan 3. Kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Hari ini ada saudara-saudara dari jemaat lain yang bergabung dengan kita di dalam perjamuan kudus. Akan saya sebutkan namanya. Dan nanti yang berdiri itu adalah warga yang pertama kali hadir di jemaat ini dan yang pertama kali juga mengikuti perjamuan kudus bersama GKJ Sampangan di GKJ Sampangan. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu semuanya. 1. Saudara Elizabeth Mustika Primanti dari GKJ Bekasi. 2. Christian Adi Sukaca GKJ Gandrung Mangu Cilacap. 3. Maria Angel Resti Awati dari GKJ Wanarja. 4. Maria Dian Ayu Yudhistira dari GKJ Selawi. Damara Dwi Dibianti dari GKJ Wiro Brajan Yogyakarta. Boni Yanuar Alan Wibowo GKJ Kroya. Karin GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Yohanes Katroinoi El Adonai GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Daryati GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Prasetyo Ningsih GKJ Tempurung Gubuk. Christian Natalia Bawembang Gemim Manado. Saudara Wijayanto GKJ Secang Magelang. Saudara Linyunyan Gereja Cina. Nah, nanti kita tahu yang mana ini. Noni Taun Gemit NTT. Sania tidak ada nama gerejanya di sini. Sania ada Sania? Di mana Sania kok tanpa nama gereja di sini? Ada namanya Sania? Hadir? Di luar mungkin? Oh, ada. Oh ya, dari gereja mana Sania? Oh, NTT. Leoni Yede Pasok Gemit Elim Lasiana Kupang.
Kevi Mengga Gemit Peniel Lelugama Kupang. Yang pertama kali hadir di dalam ibadah di GKJ Sampangan, yang pertama kali hadir, kami persilakan berdiri. Pertama kali hadir, pertama kali. Yang pertama kali mengikuti perjamuan kudus di jemaat ini, kami persilakan berdiri. Oh, semua sudah pernah? Oh, dari mana? Bekasi. Oh, tadi Elizabeth Mustika. Oh, selamat. Selamat bagi saudara-saudara semua yang telah bergabung dalam persekutuan perjamuan kudus jemaat ini. Tadi yang Lin Jun Yan tadi yang mana ya? Oh, itu Lin Jun Yan. Bisa bahasa Indonesia? Oh, bisa. Oh ya sudah. Ya, artinya saya tidak perlu bahasa Mandarin begitu loh. Lin Jun Yan ya. Oke, terima kasih. Selamat datang Saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang indah yang diberikan kepada kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Berkatilah perjamuan kudus, berkatilah para pelayan, berkatilah seluruh jemaat sehingga perjamuan ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat belum. Jemaat yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus? 3. Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga? Kalau memang iya, kita sungguh merasa kita diselamatkan oleh Kristus dan bersedia menjalani hidup baru dan hidup sebagai keluarga Allah, marilah kita dengan sukacita mengikuti perjamuan kudus ini. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita mengangkat pujian dari itu jemaat 412. Tuhan aku, tuntun aku Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah, seraya mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan bagi kita menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Apinya cukup ya? Oh masih. Andres sampun mendhet. Apakah ada warga jemaat yang belum dilayani roti perjamuan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, seraya mengenang kasih Kristus, marilah roti perjamuan ini kita makan bersama-sama. Anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah, seraya mengaku dan percaya bahwa darah Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Sudah. Apakah masih ada warga jemaat yang belum dilayani minuman perjamuan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghayati cinta kasih Allah dengan bersama-sama meminum minuman perjamuan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui litani Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkoti engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menedam. tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Seraya menghaturkan persembahan syukur sakramen, kita mengangkat pujian syukur padamu. Syukur atas
Mari kita memanjatkan doa syukur. Terima kasih atas perkenan Tuhan kami terlibat dan boleh menerima perjamuan kudus. Kami telah menghayati cinta kasih Allah melalui Kristus yang membuat kami semakin dekat dengan Kristus dan semakin menantikan kedatangannya yang semakin dekat. Kiranya perjamuan kudus ini membuat kami selangkah atau beberapa langkah lebih maju, iman kami lebih kuat, kami tegar menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Terima kasih. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing melanjutkan ibadah kami yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nantikan kedatangan Tuhan dengan tetap melakukan karya kebaikan bagi Tuhan dan sesama. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.